syukur bagimu Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah sumber kehidupan bagi kami. Engkau-lah sumber dari segala berkat bagi kami. Maka pada saat kami menghadapi pencobaan di tengah-tengah dunia ini, pencobaan-pencobaan yang kami hadapi itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami agar kami tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, menuruti perintah-perintah-Mu Tuhan. Karena itulah yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pemberitaan firman ini kepadamu, sehingga bibir mulut lidah hamba-Mu, Engkau berkuasa atas bibir lidah hamba-Mu, dan Tuhanlah yang menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita yang dikasih oleh Tuhan, saya mau menyapa kita semua. Salam. Ya, kok kayak ban kempes. Sekali lagi, shalom. Shalom. Wah, itulah. Jadi jangan kayak ban kempes. Karena walaupun kita sedang dilanda bencana, ya, tapi kita percaya bencana yang melanda bumi sekarang ini tidak melebihi kekuatan kita. Ya, percayalah itu. Nah, karena itu jangan takut, karena banyak orang dibunuh karena ketakutannya. Nah, jadi jangan takut, karena apa? Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan itu membela kita. Ya, Tuhan itu adalah perisai hidup kita. Karena itu hidup tanpa Tuhan Yesus, hidup kita itu tidak ada artinya. Ya, supaya ada artinya, hiduplah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Halo. Amin. Baik. Kitab kita yaitu dari kitab Keluaran pasal 15. Ya. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 26. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini saya duduk karena situasi kita.
corona ini. Ya. Kalau tadinya ibadah minggu saya tidak pernah duduk, ya. Tapi karena ini kita tidak banyak, sedikit, ya saya duduk aja dalam menyampaikan firman Tuhan. Ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan. Ini saya berikan tema kepada kita hari ini, yaitu kecewa kepada Tuhan. Ya. Banyak orang kecewa pada Tuhan. Kenapa kecewa? Karena yang pertama, dia mengharapkan sesuatu yang baik, tapi justru yang tidak baik yang datang. Akhirnya Tuhan yang salah, Tuhan yang disalahkan, dan kita kecewa terhadap Tuhan. Ini sering terjadi Bapak Ibu Saudara, sering terjadi. Nah, yang kedua, kenapa kita selalu kecewa kepada Tuhan? Ini yang paling parah, ya, karena kita tidak mau menuruti perintah-perintah Tuhan, tidak mau mengikuti ketetapan-ketetapannya, sehingga kita tidak mengenal jalan-jalannya Tuhan. Makanya Hosea pasal 4 ayat 6 itu mengatakan, binasalah umatku karena tidak mengenal aku. Nah, saudara-saudara, sekarang ini banyak umat Kristen tidak mengenal Tuhan. Makanya banyak yang binasa. Kita tahu di Italia, ya, ribuan, puluhan ribu malah meninggal karena corona. Ya, saya tidak mengatakan mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, karena engkau tidak mengenal aku, maka celakalah engkau, binasalah engkau. Nah, saudara-saudara, kalau Anda mau hidup diberkati di dunia ini dan selamat masuk ke surga, Anda harus mengenal Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesuslah pembela kita, Dialah pembela agung kita. Tanpa Yesus yang membela kita, tidak layak kita ini masuk surga. Tidak layak, karena kita sudah melanggar kekudusannya Allah. Jadi orang yang berdosa tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kematian kekal. Kematian kekal itu artinya jadi hantu atau jadi bego. Itu maksudnya kematian kekal. Kalau kita nanti mati tidak di dalam Yesus, kita akan jadi hantu semua. Ya. Hantu udah pasti tempatnya, ya, di neraka. Kalau agama seberang bilang neraka jahanam. Ya, saya nggak tahu jahanamnya di mana neraka ini. Ya, mereka bilang itu neraka jahanam. Tapi saudara-saudara, hidup di dalam Yesuslah, Dialah pembela kita, Dialah yang memberkati kita. Nah, makanya di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 24 sampai 26 ini bangsa Israel kecewa dengan Tuhan. Karena dia menganggap, orang Israel menganggap Tuhan gagal dalam menyiapkan kebutuhan bangsa Israel. Saudara-saudara, kita sering melanggari firman Tuhan, tidak menuruti ketetapan-ketetapannya. Nah, bayangkan, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan, dan kita diciptakan oleh Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka harus kita tunduk kepada perintah-perintahnya, mengikuti ketetapan-ketetapannya.
bukan mengikuti ketetapan diri sendiri, bukan mengikuti perintah-perintah sendiri, bukan mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah kebinasaan. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita harus mengikuti ketetapan-ketetapannya. Orang yang mengikuti ketetapannya, orang yang mengikuti perintahnya, saya percaya, selain dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan, baik berkat rohani, jasmani, dan materi, dia diberkati dengan sukacita dan sejahtera Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa keinginan Tuhan itu kepada kita jauh lebih mengerti Dia apa yang kita butuhkan daripada kita mengerti kebutuhan kita. Amin. Jauh lebih mengerti Dia. Sebelum Anda mengerti kebutuhan Anda, Tuhan sudah mengerti duluan. Tapi selalu kebutuhan kita itu, keinginan kita itu adalah dosa yang mengandung dosa di dalamnya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, coba kita lihat, perhatikan di dalam Yesaya pasal 5, pasal 55. Ada yang dapat? Silakan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayo silakan satu orang baca. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara, perhatikan ini. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bagaikan bumi dan langit. Bedanya rancangan Tuhan dengan rancangan kita, jalan Tuhan dengan jalan kita. Bagaikan bumi dan langit. Kita berpikir apa yang ada di bumi. Karena itu pikiran Tuhan jauh lagi lebih tinggi daripada pikiran kita. Rancanganmu bukan rancanganmu, kata Tuhan. Rancangan kita itu apa sih? Rancangan kita itu supaya kita itu nyaman. Rancangan kita itu supaya kita tidak miskin. Rancangan kita itu ya supaya kita hari depan kita itu jangan susah, jangan menderita, bila perlu jangan sakit. Ya, itu rancangan kita. Nah, yang dikasih oleh Tuhan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Itu rancangan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada rancangan Tuhan itu kita celaka. Tapi apa yang membuat kita celaka? Diri kita sendiri. Kita terlalu banyak mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mana yang kita percaya, ini saya nggak tahu. Nah, karena itu rancangan Tuhan yang benar itu dalam Yesus Kristus Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah rancangan Tuhan kita yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sekali lagi, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, namanya sudah pengharapan, berarti kita tidak kecewa. Karena itu, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, jangan kecewa. Makanya ada lagunya mengatakan begini, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Ya, jangan kecewa. Saudara-saudara, umur kita berapa sih? Makanya sekarang ini yang saya lihat, karena kecewanya kepada Tuhan, rata sekarang ini muka kita keriting. Betul enggak? Muka keriting
lemah, lesu, ya, tidak berdaya. Makanya tadi dikatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Tadi MC bilang hati yang gembira adalah obat, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan, katanya. Bukan mengeringkan Tuhan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, nah sekali lagi karena itu kita tidak perlu kecewa. Jalan aja hidup kita, ya, jangan kecewa. Apa yang Tuhan lakukan, pandanglah apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang yang tidak baik yang datang sama kita, tapi pandanglah itulah yang terbaik. Amin. Kalau kita sudah berpandangan seperti itu, saya percaya Tuhan akan memulihkan kita. Ya. Mungkin keluarga kita seperti yang tidak kita inginkan. Kalau memandang yang terbaik dari keluarga, kayaknya nggak ada juga yang pandangan baik. Ya kan? Mungkin istri kita tidak seperti yang kita harapkan, seperti yang tidak kita inginkan. Atau suami kita tidak seperti yang kita inginkan, seperti yang kita tidak harapkan. Lalu kita kecewa kepada Tuhan. Kenapa kau berikan sama aku jodoh seperti ini, Tuhan? Sering kita bilang begitu, dan nih, suami istri. Halo? Sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Sekali lagi, pandanglah apa yang Tuhan berikan itu, itulah yang terbaik. Amin. Ya, pandanglah itu yang terbaik. Ada satu pendeta yang baru menikah, lalu lahirlah anaknya cacat, saudara-saudara. Cacat itu bukan hanya cacat fisik, tapi cacat mental. Oh, dia kecewa sekali sama Tuhan. Tuhan, saya sudah lama melayani, saya melayani Engkau, tetapi kenapa ini terjadi? Dia kecewa sekali sama Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa maksud Tuhan di situ? Begitu anaknya itu lahir dan diketahui cacat mental, ya, pendeta ini akhirnya berseru begini, Tuhan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan apa yang terjadi bagi anakku ini Tuhan juga pasti tahu. Karena doa pendeta itu seperti itu, maka dokter perawat yang di rumah sakit itu kagum sama pendeta ini. Akhirnya mereka percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, ada maksud Tuhan, saudara-saudara. Ya. Kita ini kan meneruskan apa maksud Tuhan ini. Kita ini sebagai model bagi dunia untuk kerajaan surga. Kita ini meneruskan teladan-teladan iman, teladan-teladan iman para nabi, para rohaniawan. Terutama kita adalah teladan, gambaran Tuhan Yesus itu. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, makanya sekali lagi jangan kecewa. Amin. Amin. Halo. Ya. Apapun yang terjadi, sekali lagi pandanglah itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya. Memang kadang kita tidak bisa terima seperti bangsa Israel ini, bersungut-sungut mereka. Ya, bersungut-sungut itu bahasa Karawanya jungut-jungut. Ya, bersungut-sungut, marah sama Musa. Ya, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Ya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih mereka. Tetapi mereka di padang gurun itu dicobai, memang dicobai. Karena itu kita yang dikasih oleh Tuhan.
hidup di dunia ini bagaikan hidup di padang gurun. Nah, firman Tuhan berjanji yang sudah kita baca tadi, ya. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi di Mesir, tulah-tulah yang terjadi di Mesir itu tidak menimpa kita. Itu yang Tuhan. Nah, itu. Jadi kita jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa. Sekali lagi, kita ini adalah penerus teladan-teladan iman bagi orang-orang yang percaya pada Allah kita. Karena itu begitu hebatnya iman Abraham yang berpegang teguh kepada Tuhan. Dia berpegang pada janji-janjinya. Saudara-saudara, mari kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, sekali lagi sudah dia katakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Mari kita pegang janjinya. Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau sebagai kepala, bukan sebagai ekor. Berkatmu terus naik, tidak pernah turun. Tetapi bukan berarti tidak ada pencobaan, saudara-saudara. Pencobaan, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin hebat juga pencobaannya. Percaya deh, saya bilang. Dan semakin dekat kepada Tuhan, pencobaan yang kita hadapi pun semakin halus, seperti tidak ketahuan, seperti kebenaran. Semakin hebat juga godaan iblis bagi kita, dan godaan itu semakin halus godaannya, seperti menyamai kebenaran, saudara-saudara. Nah ini, makanya kita yang dikasih oleh Tuhan berpegang aja kepada firman, maka Tuhan akan menjanjikan segala sesuatunya itu dengan baik. Mari kita perhatikan, coba kita lihat dalam Lukas pasal 12 dulu. Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 31. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kau makan atau apa yang akan kau minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat satu lagi, 32. Janganlah takut, hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Nah, saudara-saudara, jelas sekali di sini dikatakan, ya, janganlah kecewa hatimu, karena apa yang engkau cari. Nah, jujur Bapak Ibu Saudara, apa yang kita cari di dunia? Ayo, satu apa? Uang. Terus? Hah? Kebahagiaan. Terus? Hah? Apa? Ayo, bilang aja. Hah? Kesenangan. Terus? Hari itu adalah dicari juga semua orang. Betul enggak? Iya. Tetapi ada satu hal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Pertama, yang dimaksud kerajaan Allah, carilah Roh Kudus. Ya, carilah dahulu Roh Kudus, maka engkau akan menerima semuanya. Kalau engkau tidak dipimpin Roh Kudus, gagal engkau mencari semua itu. Gagal, kecewa, sudah pasti. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menemukan itu semua. Amin. Karena itu
carilah dahulu kerajaan Allah. Sama artinya dengan mencari apa? Mencari Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Itulah firman Tuhan. Jadi perlu kita baca Alkitab. Cari dulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, kalau aku perhatikan jalan hidupku, terlalu banyak mujizat yang aku dapatkan dalam hidup ini. Terlalu banyak. Tetapi pada waktu aku menghadapi pencobaan kekecewaan, aku selalu berusaha, Tuhan, inilah yang terbaik yang Kau pernah berikan kepadaku. Kalau seumpamanya dulu Adam dan Hawa mengaku dosanya, dia bilang, Tuhan, aku sudah berdosa karena memakan buah larangan ini. Saya kira kita tidak menderita seperti ini. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dikatakannya? Perempuan yang Kau berikan itu yang membuat aku berdosa. Siapa yang disalahkan? Halo, siapa yang disalahkan? Hah? Siapa yang disalahkan di situ? Adam bilang, perempuan yang Kau berikan itu Tuhan. Nah, siapa yang disalahkan? Tuhan. Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan tadi nggak berikan perempuan itu kepada aku, nggak akan jatuh ke dalam dosa. Lalu perempuan itu, apalagi dia bilang, ular itu yang memperdaya aku. Siapa yang disalahkan di situ? Ya Tuhan juga. Makanya segala kekecewaan kita selalu kita tumpahkan kepada Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan. Kalau saya tadi Tuhan itu, saudara-saudara, sudah saya putar lubang hidung saudara-saudara ini ke atas. Tahu apa yang terjadi waktu hujan? Kalau udah lubang hidungnya ke atas, tahu kira-kira apa yang terjadi kalau lubang hidungnya ke atas? Untunglah saya bukan Tuhan itu. Tuhan itu penuh kasih. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya, ini penting sekali, saudara-saudara, berpegang teguhlah kepada firman Tuhan. Nah, kalau karena kita kebatian rumah, takutlah berikan kolekte yang kecil, maka kita berikan yang besar, ya kan? Kalau di gereja tadi kita rame-rame, kolektenya paling 2.000, ya kan? Paling 2.000. Tapi karena kita malu memberikannya 2.000, kita berikanlah 50.000. Ya. Kalau karena malunya kita memberikan 50.000, tapi bukan karena keikhlasan, karena ibadah kita kepada Tuhan, janganlah Bapak Ibu Saudara begitu. Karena nggak ada juga nanti nikmatnya, nggak ada. Ya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita dapat memahami firman Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa kepada Tuhan seperti bangsa Israel, ya, sehingga membuat Musa letih. Banyak orang Kristen bersungut-sungut mencari rezeki, ya, dan yang disalah-salahkan adalah Tuhan, membuat pendeta-pendeta capek, ya, sehingga pendeta stres dibuatnya. Saya katakan saudara-saudara, siapa yang membuat stres pendeta itu adalah dosa. Ya, makanya kalau pendetanya subur, makmur, doanya pun kencang, saudara-saudara, pasti berhasil. Ini tidak seperti ada pasien saya di sini, terus saya sebutkan namanya. Ya, saya berdoa sudah sampai sakit perutnya, berdoa saudara. Udah berlutut, lututnya udah sakit, ya, udah berlutut. Tapi saya tanya, udah sembuh enggak Bu? Enggak Pak, makin sakit kan. Bahaya juga sama saya itu. Saya balik lagi ke kamar, saya berdoa lagi, Tuhan bagaimana ini, kok sakit terus? Terakhir Tuhan bilang sama saya, udah abaikan penyakitnya itu, tidur aja kau katanya. Akhirnya aku abaikan penyakitnya, tidur aku. Besok bangun pagi,
Gimana Bu, udah sembuh? Udah jauh berkurangnya Pak. Ini karena memang bukan kita yang menyembuhkannya, Tuhan. Jadi Tuhan suruh tidur kau. Jadi kita pun suruh Tuhan tidur kau. Aku yang nanti memberikan berkat sama kau. Nah, karena kita kan gak bisa tidur. Aduh, kita kan pening ini Tuhan. Kita pukul lagi di sini. Saudara-saudara, jangan pernah pukul di sini loh. Ini sensitif ini. Ya, sensitif. 10 kali ada pukul di sini, Anda setengah pesok. 20 kali ada pukul, beneran pesok. Karena itu jangan pukul di sini. Ya. Dan saya bilang, jangan stres lagi. Jangan kecewa. Nah, kekecewaan kita itu kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Timbul akar yang pahit. Kalau sudah timbul akar yang pahit, sudah tidak ada sukacita, hati yang gembira tidak ada lagi, dan sudah pasti semangatnya sudah patah. Kalau sudah patah, mengeringkan tulang. Kalau sudah mengeringkan tulang, maka semua penyakit bisa datang. Saudara-saudara, kalau tulang sum ini, tulang belakang ini sudah sum-sumnya kering, berarti potensi semua penyakit datang, dan tidak lama lagi sudah harus diikat kabel-kabelnya. Tahu kabel-kabel? Nah, itu udah pasti. Makanya dia bilang mengeringkan tulang itu, mengeringkan sum tulang belakang maksudnya. Kalau sudah sum tulang belakang ini sudah kering, maka sel tidak lagi ada regenerasi selnya. Tidak ada lagi. Maka orang itu kelihatannya ya kering, susah, capek, letih, lesu, lemas, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi itu saudara-saudara, sekali lagi jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Ya. Akibat kecewanya lagi Tuhan, bangsa Israel itu dibunuh, saudara-saudara. Saya percaya hari ini ada corona itu karena kekecewaan Tuhan. Bangsa Israel itu karena Tuhan sudah kecewa pada bangsa ini, akhirnya umur 20 tahun ke atas dibunuh semua, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya kematian yang terjadi, tetapi ekonomi juga. Bukan ekonomi aja yang masalah, tetapi juga pembunuhan, perampokan, banyak yang terjadi sekarang ini. Sebentar lagi ini pasti akan terjadi juga. Banyak orang jahat akan merampok dan merampas Anda. Ya, karena itu kita dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh kecewa kepada Tuhan. Amin. Amin. Tidak boleh kecewa. Karena apa? Tuhan adalah sumber dari segala sumber berkat. Dialah sumbernya. Karena itu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam firman-Nya, pasti dia diberkati. Pasti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan. Mari dalam sikap berdoa kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
katakan, pencobaan-pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu, tapi pada waktu engkau menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Maka itu hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena senjata yang paling ampuh untuk melawan kedagingan, untuk melawan setan, untuk melawan dunia adalah firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada perintah-perintahnya, ikutilah ketetapan-ketetapannya, maka engkau selamat. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, binasalah umatku karena tidak mengenal aku. Saudara-saudara, kita perlu mengenal Yesus, mengenal Dia secara pribadi, dan menerima Dia secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan takut terhadap bencana-bencana dunia. Walaupun banyak orang yang takut gemetar, tapi ingat, Tuhan memberikan perlindungannya bagi orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, virus corona memang merebak sekarang ini, tetapi percayalah, walaupun 1000 rebah di sisi kiriku, walaupun 10.000 rebah di sisi kananku, firman Tuhan katakan, semua itu tidak kutimpakan kepadamu. Engkau akan sebagai penonton menyaksikan ini semua. Tapi ingat, percayalah kepada Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan firman kepada kami bahwa kami tidak perlu kecewa. Sebab pencobaan-pencobaan yang kami hadapi tidaklah melebihi kekuatan-Mu. Pada waktu kami menghadapi pencobaan, Engkau memberikan jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau. Sesungguhnya kami perlu mencari kerajaan Allah, bukan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Apa yang dicari bangsa-bangsa di dunia ini adalah makanan, materi, minuman, ketenangan, kesejahteraan. Padahal semua itu adalah sumbernya padamu ya Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.